got the whole world in his hands. He's 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 got you and me, brother, in his hands. Shalom adik-adik. Shalom. Kembali lagi shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik semua? Sukacita. Tante percaya setiap adik-adik pagi hari ini semua bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Mari adik-adik, sebentar kita akan mulai ibadah kita. Tante jemput semua boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama berdiri untuk memuji, menyembah Tuhan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu menyembah Tuhan, kami rindu meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati setiap kami, beri kami hati yang sungguh-sungguh, beri kami hati yang tulus untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian di hadapan Tuhan, katakan, Bapakku datang padamu. Yang indah
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Kami mau bersukacita. Berglori. Berglori. Bagi Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Sama-sama katakan Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom yang ada di Mangsa. Shalom. Shalom adik-adik yang ada di Sungai Daun. Shalom. Pasti lebih ramai. Shalom yang ada di Bidayu. Shalom. Masih bersuka cita, amin. Amin. Semua masih posisi berdiri, belum disuruh duduk kan? Nah, semua berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersorak memuliakan nama Tuhan. Ikuti tante-tantenya ya sama omnya. Kita akan bergerak bersama memuji Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Pujian katakan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah, Dia Raja, Dia Raja di atas segala raja. Untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Kan Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Katakan Sang Penebus Juru Selamat. Katakan Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita akan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik duduk yang rapi. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Katakan firman-Mu, kita bagikan. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi
Shalom adik-adik. Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ikuti Om berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini. Ya, kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan. Ya, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan keras katakan amin. Baik, silakan duduk adik-adik. Nah, Om sapa sekali lagi dengan penuh sukacita, katakan shalom adik-adik. Iya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, jadi semuanya harus duduk yang rapi. Ya, tidak ada lagi yang mengganggu teman-temannya. Semua fokusnya sama Om hari ini. Amin. Ya, mari yang sudah bisa baca Alkitab, boleh buka Alkitabnya dalam kitab Markus pasal 4. Ya, Markus itu ada di perjanjian mana ya? Iya, Markus ada di perjanjian baru. Iya, setelah kitab Matius. Kita buka kitab Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ayat 41. Baik, yang sudah menemukan boleh disimak Alkitabnya. Ya, disimak Alkitabnya dan kita boleh sama-sama membacakannya. Ya. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Judul perikopnya yaitu angin ribut diredakan. Mari kita sama-sama membacakannya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takluk kepadanya?" Ya, hari ini tema firman Tuhan kita hari ini yaitu jangan takut. Iya, sama-sama dengan keras katakan sama Om, katakan jangan takut. Iya. Siapa yang di sini pernah merasakan ketakutan? Iya, semuanya kan? Adik-adik mungkin di rumah semuanya pernah merasakan ketakutan. Iya, contohnya takut ketika dimarahin orang tua. Takut ketika mendengar cerita hantu bersama dengan temannya di sekolah. Atau takut dengan binatang. Misalnya takut dengan binatang ular. Nah, itu semua kenapa bisa terjadi? Iya, karena kita masih hidup di dunia ini. Jadi kita masih punya rasa takut. Nah, kita lihat cerita kita hari ini. Cerita kita hari ini yaitu tentang seorang murid Tuhan Yesus yang ketika dia bersama dengan Tuhan Yesus, dia juga pernah merasakan takut. Ya, pada suatu hari, nanti Om akan kasih satu gambar, beberapa gambar, yaitu yang pertama, pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya bertolak ke seberang ke danau tersebut. Nah, ngapain ya Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya bertolak ke seberang itu? Ya, kita lihat di ayat yang pertama, pada hari itu waktu hari sudah petang. Petang itu pagi hari, siang hari, atau malam hari, atau sore hari? Iya, sore hari. Iya, bayangkan adik-adik, ketika sore hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya mereka bertolak ke seberang danau itu. Nah, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ya. Nah,
mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, jadi kita lihat nih gambarnya. Ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang bersiap-siap untuk bertolak ke seberang. Nah, lalu ya pada saat dia perjalanan ke seberang danau itu tersebut, ya terjadilah sesuatu yang menakutkan adik-adik. Nah, bayangkan nih ketika mereka sudah di dalam danau bersama dengan Tuhan Yesus, akhirnya ada sesuatu yang terjadi di situ. Apa ya yang terjadi? Nah, coba kita lihat dalam ayat 37. Nah, dikatakan di situ, lalu mengamuklah taufan. Iya, taufan yang sangat dahsyat. Ya, pada saat Tuhan Yesus mau bertolak ke seberang tersebut, ada sebuah taufan yang sangat dahsyat. Nah, kita lihat gambarnya seperti apa. Iya, bayangkan ketika mereka mau ke seberang danau itu, terjadilah yang tidak diinginkan. Terjadilah sesuatu yang sangat dahsyat. Terus dikatakannya di situ, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Ya, bayangkan adik-adik, ketika mereka sudah mulai berjalan, maka terjadilah apa? Topan yang sangat dahsyat, juga ada ombak yang masuk ke dalam perahu mereka. Ya, bayangkan bagaimana suasananya seperti itu. Bagaimana ketakutannya semua para murid-murid Tuhan Yesus. Nah, tapi kita lihat coba. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bayangkan nih, kita lihat gambarnya. Perahunya penuh dengan air. Ya, dan akhirnya mereka terus ketakutan adik-adik. Ya, coba kalau adik-adik di posisi itu. Adik-adik takut nggak? Takut. Pasti semua kita takut. Nah, tapi coba apa yang kita lihat yang terjadi? Pada waktu itu, pada waktu itu siapa ya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan. Tidur di buritan di sebuah tilam. Nah, udah terjadi nih badai tadi. Topan yang dahsyat. Kapalnya oleng-oleng, goyang-goyang. Tapi kita lihat, Tuhan Yesus malah tidur adik-adik. Kok Tuhan Yesus tidur ya? Sedangkan semua para murid-murid yang bersama dengan Tuhan Yesus di perahu tersebut sudah menjadi ketakutan. Ya, tapi coba kita lihat ceritanya selanjutnya. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Ya, akhirnya apa? Murid-murid Tuhan Yesus membangunkan Tuhan Yesus. Kenapa sih mereka membangunkan Tuhan Yesus? Ya karena mereka takut. Mereka nggak tahu lagi harus ngadu sama siapa. Karena cuma ada tuh antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tapi kita lihat Tuhan Yesus tuh malah tidur. Ya, coba kita lihat lagi. Apa yang dikatakan murid-muridnya kepada Tuhan Yesus? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bayangkan, murid-murid udah ketakutan nih. Kapalnya udah oleng-oleng, air yang sudah mulai masuk, mungkin badai di laut itu sudah mengerikan. Murid-muridnya udah ketakutan, tapi Tuhan Yesus malah tidur. Ya tuh. Akhirnya, menurut adik-adik Tuhan Yesus bangun gak? Iya. Menurut adik-adik Tuhan Yesus pada saat itu bangun gak menolong murid-muridnya? Ya, coba kita lihat ayat ke-39. Ia pun bangun. Nah, di situ kita lihat bahwa Tuhan Yesus peduli sama murid-muridnya. Ya, jadi dilihat di sini Tuhan Yesus akhirnya apa? Dia bangun adik-adik. Lalu dikatakannya, ia pun bangun menghardik angin itu. Ya, ketika mereka udah ketakutan nih, mereka lapor sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bangun menolong mereka. Tuhan Yesus pun bangun. Lalu apa? Menghardik. Ya, mana ya Tuhan Yesus menghardik angin itu, topan itu? Ya, pastinya dia menghardik angin itu dengan berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Dia berdoa sama Tuhan, sama Bapanya yang di sorga supaya apa? Angin itu berhenti adik-adik. Ya, jadi kalau pada saat kita mengalami misalnya ketakutan nih, kita nggak boleh langsung panik. Kita harus berpikir nih, apa ya yang harus kita lakukan supaya kita bisa nggak menjadi takut. Ya kan? Nah, jadi kita lihat juga ceritanya. Lalu apa kata Tuhan Yesus di situ? Diam, tenanglah. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus.
Bayangkan yang tadinya kapalnya udah oleng-oleng, coba kita lihat gambarnya. Mereka yang udah ketakutan, mereka yang sudah mungkin mau pulang, mau pergi dari situ karena saking takutnya, karena angin badai yang sangat kuat. Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Diam, tenanglah. Ya jadi kita nggak perlu takut. Kalau kita mengalami masalah, kalau kita ketakutan, kita nggak boleh takut adik-adik. Karena ada Tuhan Yesus yang pasti menolong kita. Iya, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, kalau Tuhan Yesus sudah datang, sudah bangun, ya Tuhan Yesus lakukan apa? Dia menghardik angin itu, lalu semuanya reda adik-adik. Nah, terus kita lihat juga, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Iya. Pada saat nih Tuhan Yesus sudah hardik angin itu, sudah berhenti, nggak ada danau, nggak ada tofan lagi, nggak ada badai lagi. Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya. Apa sih yang dibilang Tuhan Yesus sama murid-muridnya? Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu menjadi takut? Ya kan? Kan udah ada nih Tuhan Yesus di dalam perahu itu. Ngapain sih mereka takut? Ya, ngapain sih murid-muridnya takut? Padahal sudah ada Tuhan Yesus yang pasti menolongnya. Jadi hari ini kita nggak boleh takut. Apapun yang terjadi, kita nggak boleh takut. Karena percaya Tuhan Yesus pasti menolong kita adik-adik. Iya. Terus dikatakannya, mengapa kamu tidak percaya? Nah, kan sudah ada nih Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus tidur, nggak mungkin Tuhan Yesus nggak melakukan sesuatu. Iya kan? Walaupun tadi ombaknya sangat kencang, para murid-murid sudah ketakutan, nggak mungkin Tuhan Yesus nggak menolong murid-muridnya. Iya, terus dikatakannya, iya, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Iya, bayangkan ketika Tuhan Yesus sudah marah nih, sudah ngomong sama mereka, mereka malah apa? Akhirnya mereka menjadi sangat takut. Ya, akhirnya mereka jadi sangat takut nih. Padahal sudah Tuhan Yesus hardik tuh akhirnya, tapi mereka masih takut. Jadi apapun yang kita alami, ya kita nggak boleh takut. Karena apa? Tuhan Yesus pasti ada bersama dengan kita. Nah, coba sekali lagi katakan sama teman-teman yang ada di sebelahnya. Jangan takut. Tuhan Yesus pasti menyertai. Jadi itu ya adik-adik firman Tuhan kita hari ini. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang membuat kami anak-anak sekolah minggu untuk tidak boleh takut apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami, adalah setiap firman yang boleh kami dengar, kami boleh mengerti, terlebih kami boleh melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama dengan keras katakan, amin. Puji Tuhan. Nah, teman-teman, bagaimana firman Tuhan hari ini? Teman-teman ingat gak? Barusan Om Ekin tadi bawa tentang apa? Iya, bener, tentang jangan takut. Nah, teman-teman, kita gak boleh takut. Kenapa? Karena Tuhan itu pasti selalu memberikan ketenangan bagi kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, untuk meresponi firman Tuhan hari ini, Lila mau ngajak teman-teman untuk menghafal ayat hafalan ya. Dari Mazmur 62 ayat 2. Bunyinya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada hanyalah keselamatanku. Lila ulangi sekali lagi ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada hanyalah keselamatanku. Demikian untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. He's got you and me, sister. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got the itty bitty baby. In his hands, he's got the itty bitty baby. In his hands, he's got the itty bitty baby. In his hands, he's got the whole world.